Halo, selamat pagi. Ini hari Jumat ya, tanggal 5 Desember 2025. Dan sebelum kita lanjut ke analisis fundamental dan teknikal untuk XAUUSD hari ini, saya akan review dulu ya gimana analisa hari kemarin ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada chart untuk grafik XAUUSD ya. Ini di H4 kemarin itu saya share analisa di grup ya. Nah ini untuk H4 kemarin itu pada perdagangan siang hari 64 candle masih bearish dengan potensi penurunan 4180 sampai 4164 ya. Trend D1 masih bullish, H4 nya sideways ya. Nah ini kalau kita lihat kemarin itu sempat ada penurunan sampai ke 4185 ya. Jadi nggak sampai ke 4164 tapi sampai 4185. Terus balik lagi naik lagi ke 4218. Nah untuk signal kemarin gimana? Signal perdagangan kemarin. Nah ini saya masuk ke grup Traxindo ya. Untuk signal perdagangan kemarin ini pertama kita lihat dari 7 candle dulu ya. 7 candle kemarin itu akhirnya nge-sell juga. Nah ini sell kemarin itu sampai TP6 ya. Sampai TP6. Ini untuk signal dari 7 candle kemarin sell. Kemudian ada juga dari Tektra. Signal Tektra ini juga kemarin sell ya. Nah ini sell juga sampai 100 pipan. Kemudian malam ada ada buy. Itu dua signalnya. Kemudian ada dari signal IMF juga ya. Ini impact momentum flow. Ini saya pribadi yang ngasih signal. Sebenarnya kemarin ada beberapa momennya, ada 3 momen. Nah ini kelihatan ada 3 momen sell tapi yang dieksekusi itu hanya satu ya, yang terpantau hanya satu kemarin dan sampai TP3 ya, TP3 di 4184, TP3 nya sekitar 80 pip itu. Jadi kemarin kita serentak sell semua. Malam sebenarnya ada signal buy tapi kemudian signal buy tidak tereksekusi ya. Ini turun malam, akhirnya sinyal kedua kita cancel ya, jadi PO nya kita hapus. Kemudian di grupnya Traxindo juga saya share signal untuk Gold Prime. Kemarin juga buy stop, sebenarnya pagi-pagi buy stop jam 9 tapi sampai sore tidak tereksekusi ya, nggak kesentuh. Akhirnya jam 7 malam hapus PO, padahal ternyata jam 8 kan naik lagi ya. Kalau nggak hapus PO lumayan nih, bisa panen ya. Ini dari grup diskusi juga banyak yang sudah cuan-cuan ya. Itu signal perdagangan untuk hari kemarin dan sedikit review dari analisa market kemarin ya. Oke, lanjut untuk perdagangan hari ini kita lihat dari fundamental dulu ya. Untuk kalender ekonomi itu untuk hari ini ada lumayan banyak nih ya. Kita filter dulu aja. Kita fokus ke USD ya, ke Amerika. US dollar untuk gold ya. Oke, untuk kalender perdagangan hari ini ada PCE ya, indeks harga belanja personal. Ini forecast sama previousnya tidak ada perubahan sama sekali. Ini jam 10 malam nanti ya. Kemudian ada PCE inti ya, core PCE ini untuk September ya. September jauh nih. Sekarang kan udah Desember. Biasanya kan data yang rilis itu adalah data bulan lalu ya. Data sekarang Desember berarti biasanya kan rilis bulan November. Tapi kenapa ini September kok jauh banget? September, Oktober, November, Desember ini karena kemarin ada government shutdown ya. Jadi government shutdown ini adalah pemerintah Amerika yang sempat tutup dulu dan itu masuk dalam terpanjang dalam sejarah Amerika ya, sampai 35 hari sampai bulan lebih ya. Itu shutdown, tidak ada aktivitas pemerintahan karena dananya ya dana untuk pemerintahnya tidak berjalan. Jadi selama 1 bulan lebih pemerintah Amerika tutup ya. Itu politik di sana. Nah itu sebenarnya hal biasa di sana. Jadi pemerintah itu bisa tutup ketika anggaran belanja dari kedua partai ini, si Demokrat dan Republik, tidak menyetujui anggaran belanja yang dikeluarkan ya. Makanya bisa tutup dan akhirnya apa? Dampaknya adalah lembaga-lembaga pemerintahan ini akhirnya tidak bisa beroperasi dengan maksimal. Makanya banyak data yang tersendat ya, yang tersendat. Nah, begitu government shutdown-nya selesai, kembali normal, baru akhirnya data-data yang tersendat tuh pada keluar lagi, rilis lagi. Makanya kan bulan ini banyak tuh
data NFP 2 kali ya, ada November, ada Oktober. Kemudian data-data lain juga sama seperti itu ya. Nah, makanya di sini indeks harga belanja personal atau PCI ini yang keluar bulan September, belum ke November, belum ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk PCI-nya 2,9%, 2,9% tidak berubah. Jadi mungkin tidak akan terlalu berimpact pada market di malam hari nanti ya. Kemudian dari segi teknikal ya, kita udah masuk ke teknikal. Oke, ini sudah ada penurunan ya. Sekarang di H1 dari open market udah ada 2 candle bearish ya. 3 candle bearish dari open market. Kemudian di H4 jauh ini pergerakan XAUUSD masih tetap berada di range area ini ya. Sampai menurut saya harga emas pergerakannya akan tetap ada di range area ini sampai ada katalis atau faktor fundamental yang cukup kuat untuk menggerakkan gold keluar dari area ini. Nah, itu kemungkinan akan terjadi di perdagangan market minggu depan ya. Karena market minggu depan itu 2 minggu ke depan itu adalah 2 minggu terakhir di 2025, di mana akan banyak data keluar yang tersendat tadi keluar sekaligus. Kemudian yang paling high impact dan ditunggu-tunggu mungkin adalah cut rate ya, cut rate yang selalu digaung-gaungkan. Jadi ada cut rate terakhir di tahun 2025 itu minggu depan juga FOMC meeting. Nah, ini mungkin yang akan membawa keluar gold dari zona pantau ini ya. Oke, cukup sekian ya analisis fundamental dan teknikal untuk pasar XAUUSD hari ini.